Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Guru Daring. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu hal apapun. Baiklah, materi kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Sebelum dilanjutkan ke materi, kami mohon dukungannya untuk perkembangan channel kami dengan cara subscribe, like, and share. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang belum, kami tunggu subscribe-nya dan letakkan pula link channel teman-teman di kolom komentar agar kami bisa subscribe balik. Terima kasih. Baik, kita akan masuk ke materi. Materi kita kali ini yaitu kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang pengertian, struktur, unsur pembangun cerita inspiratif, dan kali ini kita akan berbicara tentang kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Langsung saja, kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif atau aturan kebahasaan, atau juga bisa dikatakan ciri kebahasaan pada teks cerita inspiratif, di antaranya yang pertama, menggunakan kalimat deskriptif. Seperti teman-teman ketahui bahwa kalimat deskriptif ini adalah kalimat yang memaparkan atau menggambarkan sebuah objek agar si pembaca seolah-olah mengalami sendiri apa yang digambarkan atau diceritakan oleh si penulis. Jadi kalimat deskriptif ini berfungsi untuk menggambarkan sesuatu sehingga pembaca atau pendengar seolah-olah melihat atau merasakan sendiri hal yang digambarkan tersebut. Berikut adalah contoh penggalan teks cerita inspiratif yang dibangun oleh kalimat deskriptif. Tak lama pengacara keluarga itu pun tiba. Ia adalah orang berwenang yang akan membacakan surat wasiat keluarga Cempaka. Tanpa basa-basi, sang pengacara lantas membuka surat wasiat yang masih disegel di dalam amplop tersebut. Namun ketika melihatnya, matanya berkerut. Ia sempat tertegun dan tampak keheranan membacanya. Anak pertama dari keluarga Cempaka pun lantas bertanya. Penggalan cerita tersebut dibangun oleh kalimat-kalimat deskriptif, yakni menggambarkan suasana di sebuah keluarga Cempaka yang sedang dibacakan surat wasiat oleh seorang pengacara. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata ekspresif. Apa itu kata ekspresif? Kata ekspresif adalah kata-kata yang mampu menggambarkan perasaan seorang tokoh. Mungkin perasaan sedih, bahagia, kesal, atau yang lainnya. Dengan kata lain, kata ekspresif itu adalah kata yang mampu mengekspresikan suasana atau perasaan seorang tokoh dalam cerita. Berikut adalah contoh kata-kata ekspresif dalam kalimat. Mohon maaf, tapi tampaknya isi surat wasiat ini akan cukup mengagetkan. Sambil menghela napas, ia segera membacakan surat tersebut. Dari contoh tersebut, ditemukan kata atau klausa mohon maaf dan menghela napas. Kata-kata tersebut termasuk kata ekspresif karena mampu menggambarkan
atau mengekspresikan perasaan seorang tokoh yang merasa keberatan untuk menyampaikan atau membacakan surat wasiat tersebut. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya yaitu menggunakan majas. Majas adalah penggunaan gaya bahasa untuk memperoleh efek tertentu. Umumnya penggunaan majas ini untuk memperoleh efek keindahan. Dalam hal ini adalah keindahan dalam cerita. Sebenarnya jenis majas itu sangat banyak. Namun yang sering muncul atau sering digunakan dalam teks cerita inspiratif ini diantaranya ada majas metafora, majas perumpamaan, dan majas repetisi. Baik, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, majas metafora. Majas metafora merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Berikut adalah contoh majas metafora. Ayahnya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarganya meninggal dunia. Tulang punggung merupakan metafora. Tulang punggung yang dimaksud memiliki arti menafkahi. Selanjutnya adalah majas perumpamaan. Majas perumpamaan yaitu majas yang membandingkan sesuatu secara tidak langsung. Kuncinya menggunakan kata-kata perbandingan seperti barat, laksana, seperti, bagai, bagaikan, dan lain-lain. Contoh majas perumpamaan. Sejak kecil, kakak beradik itu bagaikan anjing dan kucing. Pada contoh tersebut ada yang dibandingkan atau diumpamakan, yaitu adik kakak yang tidak pernah akur diumpamakan anjing dan kucing. Majas berikutnya yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif yaitu majas repetisi. Majas repetisi merupakan majas yang mengulang kata atau kalimat untuk maksud tertentu atau untuk menegaskan. Contoh majas repetisi. Dia itu kerjanya hanya tidur, tidur, dan tidur. Entah sampai kapan dia akan berubah. Baiklah, itulah tadi kaidah kebahasaan cerita inspiratif. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah berkenan nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.